Iya, Ibu dulu Gitu. Gimana? sebelum skripsi, waktu skripsi itu udah Oh, nikah apa belum? pacaran. Oh, pacaran. Supaya nggak ketinggalan episode-episode lain yang lainnya. Pekerja pun iya. Iya. Nah, saya diundang di sini tadi juga agak tersindir atau gimana ya? Sebenarnya saya itu juga sering menunda pekerjaan sebetulnya. Nggak hanya dialami oleh mahasiswa. Iya, kayaknya nggak cuma Ibu aja kayaknya. Emang Semua. udah umum ya, Bu ya. Gitu ya, alhamdulillah bercontoh yang baik ya seperti ini. Oke. Minimal nanti Sering-sering, paham. Iya, jadi nanti kalian semua itu paham. Oh, isinya latar belakang masalah itu aspeknya ini saja loh yang dimasuk oleh dosen pembimbingnya. Dari psikologisnya Iya. dan juga dari luar. Betul. Lingkungan sekitarnya itu seperti apa sehingga menuntut Oke. prioritas gitu. Apalagi kalau cewek itu kan mood swing banget, Bu ya. Iya, bagi yang laki-laki monggo diperhatikan moodnya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kreator KPI. Pernah nggak sih teman-teman merasa dalam fase malas dan selalu menunda-nunda pekerjaan? Ayo ngaku, siapa yang suka nunda-nunda pekerjaan? Ayo. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin banyak bahkan banget nih dihadapi oleh mahasiswa semester akhir, yaitu prokrastinasi skripsi. Apa sih prokrastinasi skripsi? Nanti kita bahas ya. Nah, pada episode kali ini kita khusus nih, nggak khusus juga sih sebenarnya buat kalian ataupun yang lagi mempersiapkan atau menuju ke skripsi, mungkin merasa sering menunda-nunda atau malas untuk mulai menulis skripsi. Nah, episode kali ini sangat cocok untuk kamu tonton. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe podcast Kreator KPI ini supaya nggak ketinggalan episode-episode lain yang lainnya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe podcast Kreator KPI ini supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Oke, di episode kali ini kita akan ditemani oleh salah satu dosen psikologi dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, yaitu Ibu Wahyu. Halo Ibu. Halo. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sapa dong Bu buat para penonton kita. Hai, selamat siang. Nggak tahu nanti nontonnya siang, pagi atau malam ya. Semoga nanti sering seliweran selama itu di subscribe. Seperti itu ya. Amin. Coba dong Bu, tolong perkenalkan mungkin buat para calon-calon mahasiswa gitu kan, atau para mahasiswa kita juga ada yang belum kenal sama Ibu. Sepertinya saya sudah terlalu terkenal ya. Sepertinya ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utami, SPD, SPSI, MSI, MPSI. Masya Allah, panjang sekali ya. Jangan dikira saya dapat titel panjang itu tidak ada proses yang nggak enak. Saya pasti, juga Bu. prokrastinasi di situ. Orang saya sarjana ini aja udah, ya Allah. Iya Bu, apalagi yang kayak Ibu nih. Nggak usah bayangkan prosesnya, nggak usah lihat gelarnya aja supaya pingin gitu ya. Oh iya betul, biar semangat gitu ya. Ya betul. Iya, oke. Oke, terima kasih Ibu. Buat para penonton sekarang udah tahu ya tamu kita hari ini siapa. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, hari ini kita akan membahas tentang prokrastinasi skripsi. Jadi pasti masih belum tahu apa sih prokrastinasi gitu kan. Coba menurut Ibu sendiri, prokrastinasi itu seperti apa khususnya dalam konteks skripsi ini? Oke, terima kasih ya sebelumnya sudah mau mengundang saya untuk yang kedua kalinya dengan tema yang berbeda. Di sini temanya prokrastinasi ya.
sepertinya semua itu sebetulnya sudah pernah tahu dan juga paham apa itu prokrastinasi, hanya saja beda istilah. Biasanya orang itu kan kenalnya kata menunda, gampang no kerjaan. Nah, itulah yang dikatakan prokrastinasi. Sebetulnya prokrastinasi itu sendiri adalah menunda sesuatu hal, pekerjaan khususnya di sini. Entah itu di dunia kerja ataupun di dunia pendidikan, seperti penundaan skripsi ya. Nah, penundaan skripsi itu artinya adalah prokrastinasi akademik. Di antaranya adalah skripsi, nggak hanya tugas makalah gitu ya. Jadi untuk penundaan itu sendiri sebetulnya tidak hanya dialami oleh mahasiswa, pekerja pun iya. Nah, saya diundang di sini tadi juga agak tersindir atau gimana ya? Sebetulnya saya itu juga sering menunda pekerjaan sebetulnya, nggak hanya dialami oleh mahasiswa. Iya, kayaknya nggak cuma ibu aja kayaknya. Emang udah umum ya Bu ya. Gitu. Ya, secara singkat seperti itu penundaan. Arti dari prokrastinasi itu sendiri. Hanya saja kan istilahnya nggak sedikit orang yang tahu kan untuk prokrastinasi itu sendiri. Tapi kan ada ya Bu ya yang dia emang disiplin gitu. Terus ketika dia pertama kali melakukan penundaan pekerjaan, apakah itu sudah dinamakan dengan prokrastinasi? Ya, kita kembali lagi di arti prokrastinasi. Artinya kan penundaan. Entah apapun itu alasannya, namanya menunda yaitu prokrastinasi. Seperti itu. Berarti nggak hanya karena kebiasaan Bu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak hanya. Nah, gini. Dari tidak biasa itu nanti menjadi kebiasaan. Nah, sebaiknya kan kita mencegah ya sebelum terjadinya prokrastinasi. Itu kan baru gejala prokrastinasi. Nah, jika sering dilakukan karena kita banyak pekerjaan mungkin di luar, banyak pekerjaan di rumah juga mungkin, sehingga pekerjaan atau tugas yang harusnya kita selesaikan di dunia pendidikan maupun di dunia kerja akhirnya terhambat. Akhirnya kita melakukan prokrastinasi itu sendiri gitu. Biasanya kan sebenarnya prokrastinasi itu sendiri kan menunda ya. Maknanya menunda. Jadi dia itu menunda karena malas dengan menunda karena adanya faktor psikologi itu sama atau beda Bu? Oh gitu. Untuk faktor dari menunda atau prokrastinasi itu kan ada dua. Ada dari internal dari dalam dirinya, yaitu dari fisiknya, dari psikologisnya, dan juga dari luar. Lingkungan sekitarnya itu seperti apa sehingga menuntut si individu itu melakukan prokrastinasi. Nah, untuk internal seperti faktor psikologisnya itu juga menjadi penentu seseorang melakukan prokrastinasi. Misalkan ada masalah sama pacarnya, kemudian ada masalah keluarga, atau mungkin ada masalah kesehatan. Nah, sehingga dia harus prokrastinasi atau menunda. Artinya ada hal-hal lain itu yang dia akhirnya menunda. Gitu, itu dari psikologisnya. Nah, mungkin ada juga orang yang menunda karena malas, memang kebiasaan dia ikut prokrastinasi. Ada juga yang seperti itu. Dan ada juga seperti di faktor lingkungan itu tadi. Orang menunda terkadang itu ketika dia, contoh saja ya, mahasiswa yang skripsi. Kadang itu mau bertemu dosennya yang susah, mungkin dia sudah semangat untuk melakukan bimbingan. Itu kan kita butuh effort ya. Kita butuh apresiasi sebagai mahasiswa. Saya sudah mengerjakan, saya pun mahasiswa juga punya kesibukan ya. Dia pun juga harus mengumpulkan bagaimana pekerjaannya itu selesai. Ketika bimbingan ternyata dosennya nggak ada, atau mungkin di tengah jalan harus banyak bocor, kemudian dia malas, kemudian nggak jadi berangkat. Jadi banyak sekali faktor di prokrastinasi. Hanya saja kita kan selalu fokusnya itu di hasilnya, di prokrastinasi, tanpa tahu bagaimana sih dia kenapa kok bisa seperti itu. Kenapa dia prokrastinasi? Artinya kita yang menjadi teman korban akibat dari prokrastinasi itu sendiri tidak bisa memahami sebetulnya itu dia seperti itu kenapa. Tapi tetap kembali ada memang karena dia memang dasarnya ku yo males. Akhirnya dia melakukan prokrastinasi. Seperti berarti itu. Apapun ya, pekerjaan apapun, entah itu dari karena malas ataupun karena faktor psikologi itu termasuk dari penundaan atau prokrastinasi itu. Ngomong-ngomong tentang psikologi, buat teman-teman yang lagi cari jurusan psikologi Islam, bisa banget nih kuliah di kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Tapi nggak perlu khawatir ya, di sini nggak cuma hanya ada psikologi Islam, tentunya masih banyak banget jurusan lain-lainnya. Oke, jadi jangan ragu untuk kuliah di kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Oke. Ya, tambahan ya. Ini untuk tahun depan, alhamdulillah di psikologi ini kita jadi
fakultas sendiri. Kalau kemarin kan masih jadi satu ya, dengan Fakultas Dakwah, Usuluddin dan Psikologi. Nah, sekarang sudah pecah. Ada fakultas tersendiri yaitu Fakultas Psikologi, prodinya Psikologi Islam. Wah, gitu. Keren banget. Jadi sayang banget sih kalau nggak kuliah di sini beneran. Aduh. Jadi jangan dilewatkan ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, saya masih penasaran nih Bu. Sebenarnya Ibu pernah nggak menemui contoh nyata mahasiswa yang pernah di fase ini tapi dia sudah berhasil keluar dari fase itu? Oke, di mahasiswa skripsi atau umum aja ya? Iya, umum aja. Tentunya ya pasti pernah. Bahkan baru saja juga saya alami di mahasiswa saya sendiri, yaitu mereka prokrastinasi. Setelah saya amati, memang sebetulnya kita kan harus memahami ya. Iya, betul. Sebenarnya dia itu kok nggak selesai itu kenapa? Ya nggak, kita cari tahu dulu sebabnya itu apa, sumbernya apa. Pada akhirnya kok dia bisa prokrastinasi. Nah, akhirnya ketahuilah permasalahan utamanya itu apa. Saya pendekatannya tetap kita harus punya effort. Kalau mungkin dosen mencari mahasiswa mencari dosen kan biasa ya. Tapi nggak biasa itu dosen mencari mahasiswa. Dan di sini itu sudah, nah itulah kelebihannya di dosen-dosen kita di Tribakti ya. Nggak hanya di program studi psikologi di KPI, di PAI, kemudian PIAUD, semuanya itu di sini kita terbiasa mencari mahasiswa. Kita selalu mensupport mahasiswa bagaimana caranya supaya tepat waktu gitu loh. Wah, tepat waktu biasa. Selesainya. Skripsimu kok gak mari-mari iki nyapa, jadi kita mencari. Iya. Nah, berarti gitu. Dari dosennya aja pun sudah mendukung gitu. Nah, betul, mendukung supaya cepat selesai maksudnya gitu. Jadi itu tadi akhirnya alhamdulillah dengan adanya dukungan dari dosen, akhirnya ya alhamdulillah mereka selesai. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, ya Allah. Oke, Bu. Terus tips terbaik menurut Bu Wahyu buat para mahasiswa yang sedang terjebak dalam fase ini, Bu? Oke. Untuk teman-teman ya, khususnya mahasiswa dimanapun, entah itu di Tribakti atau kampus yang lainnya yang sedang ada di proses penyelesaian skripsi, biasanya itu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi adalah pertama takut sama dosennya, mungkin ya, sama dosen pembimbing mungkin. Salah satu faktor itu, fenomena yang ada adalah seperti itu ya. Sering terjadi. Iya kan? Apa yang diminta oleh dosennya dia nggak paham. Nggak paham, ketika dijelaskan mereka nggak mau tanya, khawatir nanti dikata diterangno kok nggak paham gitu. Ini saya bahasanya campur ya. Iya nggak apa-apa Bu. Gitu. Nah, artinya kita jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, nggak usah takut gitu ya. Apapun bentuknya pasti kita datang itu keluar membawa solusi. Daripada kita nggak mau datang, nggak mau bertanya, nggak mau datang ke dosen, walaupun dosennya itu mungkin dalam tanda kutip kan juga punya kesibukan, kemudian waktunya pun juga nggak gampang, ada masalah yang lain juga, kemudian moodnya juga berubah. Di saat berubah itulah kadang kan mahasiswa takut ya. Kemudian bahasanya kan gitu, nggak apa-apa, langsung saja datang itu nggak apa-apa. Yang penting apa, kita tuh dengan menemui dosen, sebetulnya dosen itu sudah memberikan effort yang lebih sudah memberikan apresiasi yang positif. Walaupun nanti mau dimarah mau apa, tapi dosen itu sudah berterima kasih karena mau datang. Jadi apapun bentuk permasalahannya silahkanlah datang ke dosen, supaya nanti skripsinya pun juga cepat selesai. Nggak bisa aku tanya, lo bisa nggak apa-apa. Daripada prokrastinasi, temennya tanda tangan ACC wes gopoh, bingung kan ya. Aduh, teman saya sudah selesai. Akhirnya kan kita khawatir akhirnya kita nggak sejahtera ya nggak. Akhirnya mental kita nggak sehat. Nggak sejahtera, kemudian nggak bisa tidur, cemas memikirkan, aduh temanku sudah selesai, aku belum selesai. Stres akhirnya Bu ya. Iya kan, padahal kan skripsi nggak untuk dipikirkan, untuk dikerjakan ya nggak. Orang itu loh bukan ilmu laduni yang kita itu harus meraba-raba itu nggak ada loh itu bukunya. Jadi pesan dari saya itu tadi, silakan selesaikan dengan menemui pembimbing. Kita kan sudah diberikan fasilitas, yaitu pembimbing yang siap untuk membimbing kita sampai ACC kan, seperti itu. Iya Bu. Sebenarnya kayak proposal skripsi itu hampir sama ya Bu, kayak makalah gitu, ya enggak?
Enggak. Hampir sama. Iya, hampir sama. Hanya saja kan kalau proposal dan skripsi itu kita kayak baru pertama kali gitu Bu ya. Makanya betul. jadi kayak pikirannya akhirnya menimbulkan prokrastinasi. Nah ini untuk yang penelitian ya, nggak hanya kuantitatif, penelitian. Jadi mau diterangkan sama ahli pun ya untuk skripsi ya ini penulisan ilmiah. Jadi kita itu nggak hanya membutuhkan diterangkan oleh dosen mata kuliah kuantitatif, kualitatif, pembimbing skripsi, itu nggak hanya seperti itu. Jadi saya mau menerangkan bagian latar belakang masalah itu isinya seperti ini ya. Hanya diterangkan itu nggak akan pernah bisa. Betul Bu. Jadi kuncinya adalah satu, membaca jurnal. Minimal nanti paham. Iya, jadi nanti kalian semua itu paham. Oh, isinya latar belakang masalah itu aspeknya ini saja loh yang dimasuk oleh dosen pembimbingnya. Iya, gitu. Jadi kayak ada urutannya sebelumnya tuh apa gitu ya. Pasti kan bingung ya skripsi, apalagi latar belakang masalah itu kan ujung tombaknya di penelitian. Jadi latar belakang masalahnya nggak jelas ya sampai menggudi nggak jelas gitu. Iya, bener. Jadi ya itu tadi, seringlah banyak membaca. Kalau nggak paham silakan bertanya dan nggak apa-apa. Banyaklah membaca ya teman-teman. Jangan dikira Bu Wahyu juga sering membaca ya, enggak gitu. Diawali dengan seperti itu, membaca jurnal. Jadi nanti semuanya paham. Mbak ini nggak lagi curhat ya? Enggak ya. Kayaknya agak-agak Bu. Ini belum skripsi udah ketakutan sendiri ya. Nanti gimana proposalnya gitu. Udah skripsi dulu. Oh, sudah skripsi. Lagi. Oh, sorry. Lagi. Oh, ini proposal. Iya. Oh, pantesan. Jadi cocok lah ini menjadi pembawa acara hari ini. sangat Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Proposalnya sudah Bu. Sudah tapi prokrastinasi. Sudah. Selamatlah di fase prokrastinasi. Silakan datang ke pembimbing, ke saya nanti juga bisa. Sebetulnya di Tribakti, nah ini di Tribakti itu sebetulnya semua dosen tuh mau kok untuk diajak bicara. Jadi artinya itu nggak hanya di pembimbingnya saja. Jadi tanya ke siapapun itu boleh sebetulnya. Yang nggak boleh itu membandingkan. Nah gitu ya. Jadi silakan segera diselesaikan. Jangan sampai kan tahun depannya lagi baru wisuda. Bu, habis ini langsung garap Bu. Oh ini belum mendaftar. Udah ya, Bu. Oh sudah. Saya kemarin gelombang 1. Gelombang 1 ya. Alhamdulillah contoh yang baik ya seperti ini. Oke. Lanjut Bu. Terus menurut Ibu strategi biar kita bisa memanajemen waktu dengan efektif tuh gimana Bu? Kalau urusan manajemen waktu itu masing-masing individu kan berbeda. Itu namanya kan pemecahan masalah ya, schedule activity. Sedangkan aktivitas masing-masing orang itu kan berbeda. Yang penting adalah tahan malas, itu aja. Tahan malas, kita harus tahu prioritas mana yang harus kita utamakan. Sebetulnya kita nggak bisa itu bukan karena nggak ada waktu, tapi lebih ke pemilihan prioritas. Iya, kadang tuh gini Bu, kita udah buka laptop ya, terus habis itu scroll TikTok 1 jam. Ada notif Bu, ada notif. Akhirnya keenakan sampai 1 jam 2 jam. Inget buka laptop. Nggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Jadi ketika kita mau buka laptop, mau mengerjakan pekerjaan ya apapun itu pekerjaannya, buka aja laptop nggak apa-apa. Minimal itu kan buka laptop kita kan butuh waktu juga ya. Maksudnya butuh waktu itu. Ketertarikan kita buka laptop itu kan juga jarang ya. Betul, buka aja dulu laptopnya. Setelah itu walaupun mau nanti buka WA-nya itu 30 menit, buka laptopnya itu 5 menit juga jadi masalah. Yang penting kan sudah standby. Sudah ada yang mancing nih. Betul. Ayo kerjain. Betul, itu tipsnya. Jadi selama kita punya niatan langsung saja, karena mood kita itu kan sering berubah ya. Dengan namanya pikiran orang dalam hitungan detik itu bisa berubah. Sekarang kita mau semangat, pokoknya nanti malam saya mau mengerjakan skripsi ini. Mau tak selesaikan nih. Nah ternyata pikiran kita berubah, entah itu karena faktor internal kita atau eksternal kita. Artinya ya itu tadi, selama kita ada waktu silahkan. Prioritas gitu. Apalagi kalau cewek itu kan mood swing banget Bu ya. Iya. Bagi yang laki-laki monggo diperhatikan moodnya perempuan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Ibu. Terus gimana Bu ya? Enggak tahu apa lagi. Udah Bu, itu aja deh. Tolong kasih pesan buat para mahasiswa, terutama yang lagi berjuang nih Bu, garap skripsi. Sebetulnya saya itu juga malu kalau diminta untuk pesan ya, karena prokrastinasi itu kan semua orang punya gitu, termasuk saya. Jadi
apapun bentuk masalahnya, apapun bentuk stresor yang ada di luar, silakan sikapi dengan bijak, jangan sampai mengganggu skripsi kalian. Gak usah takut, skripsi itu gak mengerikan, skripsi itu gak susah, dan skripsi itu bisa dikerjakan, bisa difikirkan, bisa dibaca. Ada rumusnya juga, ada triknya. Apalagi untuk yang kuantitatif gak usah takut angka-angka. Kita ada jalur XX yang itu kita bisa melakukan itu, dan itu diperbolehkan. Ya, jadi memang apalagi itu yang kuantitatif di psikologi itu kan banyak memang harus kuantitatif ya. Mereka ketakutan dengan analisis data, angka-angka itu mereka takut. Akhirnya kan menunda karena tidak bisa. Sudah nggak bisa, nggak mau bertanya, akhirnya kan menunda dan nggak selesai. Nah, bener. Itu salah satu faktor internal itu. Iya Bu. Oh ya, dan prokrastinasi itu ada dampak positif dan negatifnya loh. Jadi nggak semua prokrastinasi itu negatif. Ada bentuk individu, bukan bentuk ya, bentuk itu kan rumah itu ya. Ada individu itu yang karena dia prokrastinasi menunda, akhirnya hasilnya itu lebih maksimal. Artinya gini, contoh saya itu mungkin dianggapnya perfeksionis ya, atau lambat dalam bekerja ya, salah satunya ya karena prokrastinasi sih. Cuman orang dengan yang dampak positif itu tadi, prokrastinasi yang positif, sebetulnya mereka itu memang menunda, tapi dalam proses menundanya itu mereka masih berpikir ini nanti pekerjaan saya harus saya kerjakan, misalkan bab 1, oh ya isinya ini, saya sudah paham, yang harus saya tuangkan adalah ini. Saya nanti yang belum selesai, jurnal. Gimana cara saya mendapatkan jurnal, misalkan nanti seperti ini. Nah, tinggal actionnya kan. Nah, ketika deadline dia mengerjakan ya bisa jadi maksimal. Itu dampak positif dari prokrastinasi. Tapi nggak semua individu bisa seperti itu, hasilnya positif. Oke. Kayaknya saya yang termasuk negatif deh. Ya kayaknya ya seperti itu. Tapi untungnya kan proposal di gelombang pertama. Jangan sampai skripsi gelombang terakhir. Tapi saya semangat Ibu, skripsi gelombang 1 Bu pokoknya. Ya semoga lah nanti amin, semua ini ya minimal lulus lah tahun depan gitu ya. Amin Bu, amin. Ya, amin. Mau nikah? Aduh, nggak tahu Bu. Nggak mau nikah? Iya mau, tapi kan nggak tahu kan. Biasanya kan nanti yang ditanya calon mertua, skripsinya sudah selesai belum gitu. Oh ini masih kuliah, jadi pertimbangan. Nah makanya segera selesaikan. Iya, Ibu dulu. Gitu. Gimana? Sebelum skripsi, waktu skripsi itu udah pacaran. Pacaran. Ya itu juga support system negatif. Iya. Negatif sebetulnya ya, support sistem di faktor lingkungan kan juga ada positif negatif. Enggak semuanya yang positif itu berdampak positif ke kita. Tukaran ya bacaan akhirnya kan nggak mari-mari budrek kan, akhirnya psikologisnya terganggu. Mikir skripsinya, mikir pacarnya kan Bu, akhirnya ada. Iya. Padahal kan nggak penting ya dipikirkan, kerjakan aja gitu. Curhat. Oke, apa lagi? Kayaknya udah aja ya Bu ya. Udah terlalu banyak. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, lebih asik, cuman mungkin nanti teman-teman agak bosen lihat saya gitu ya. Nggak juga. Oke, makasih banyak Bu Ayu. Hari ini benar-benar seru ya, apalagi pembahasannya ya sangat saya sekali ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa, mau ngingetin lagi, jangan lupa buat subscribe, share dan komen. Oke. Dan juga makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih banget. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.